sarang mo na yan! A few moments later. Ride and watch hentai all the time with my soul is tormented by a succubus. Calling sis, pencil dripping from the way I spit. Feeling A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emre Dos Santosa. Saya dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411087. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan tentang pengangkutan laut dalam kegiatan bisnis. Menjelajahi potensi kekayaan di kedalaman samudra. Pengangkutan laut dalam adalah fenomena yang menarik bagi pelaku bisnis. Apa saja tentang pengangkutan laut dalam bisnis? Pengangkutan laut dalam bisnis menunjukkan pada aktivitas penambangan dan eksplorasi sumber daya alam yang dilakukan di kedalaman samudra, melebihi batas pangkalan benua. Apa saja definisi pengangkutan laut dalam bisnis? Pengangkutan laut dalam bisnis ialah kegiatan komersial yang melibatkan pengeboran dan ekstraksi sumber daya alam termasuk minyak, gas, mineral, dan logam yang ditemukan di dasar laut di kedalaman yang signifikan. Apa saja contoh kegiatan bisnis dalam pengangkutan laut? Yang pertama, pengeboran minyak dan gas. Perusahaan energi terkemuka melaksanakan pengeboran minyak dan gas di lepas pantai untuk memenuhi kebutuhan energi di dunia. Yang kedua, tambang laut dalam bisnis. Perusahaan pertambangan mengolah penambangan yang mineral dan logam berharga seperti emas, perak, dan kobalt di dasar laut yang kaya akan depositnya. Apa saja regulasi hukum bisnis terkait pengangkutan laut dalam bisnis? Yang pertama, Konvensi PBB tentang hukum laut ialah menyediakan kerangka kerja hukum yang mengatur pengangkutan laut dalam dan wilayah perairan internasional. Yang kedua, Perjanjian Perdagangan Bebas ialah merupakan dasar hukum dalam mengatur aktivitas bisnis pengangkut laut dalam antar negara. Yang ketiga, Undang-Undang Lingkungan ialah hukum yang berfokus pada perlindungan lingkungan laut dan upaya pemulihan setelah aktivitas pengangkutan laut dalam bisnis.
Apa saja keuntungan dan risiko pengangkutan laut dalam bisnis? Keuntungannya ialah yang pertama, penemuan sumber daya baru. Yang kedua, peningkatan produksi energi. Dan yang ketiga, peluang ekonomi baru. Kalau resiko ialah yang pertama, dampak lingkungan yang tidak terkendali. Yang kedua, krisis keuangan dan peraturan yang ketat. Dan yang ketiga, tantangan teknis yang kompleks. Apa saja tantangan dan peluang dalam menghadapi pengangkutan laut dalam bisnis? Pengangkutan laut dalam menghadirkan tantangan teknis dan lingkungan yang kompleks, namun juga memberikan peluang untuk inovasi teknologi, berkelanjutan dan pengembangan kebijakan perlindungan lingkungan laut. Kesimpulan dan rekomendasi ialah pengangkutan laut dalam kegiatan bisnis merupakan tawaran yang menjanjikan bagi pelaku industri, namun disertai dengan tanggung jawab untuk melindungi ekosistem laut dan mengolah dampak negatifnya secara efektif. Oke, segitu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.